Kalian pergi, kalian mulai hidup kalian yang baru, dan yang kalian tinggalkan itu baik-baik saja kulihat. Pemarah, dikit-dikit ngamuk guys, temperamen, suka bertindak gegabah, sembrono, tidak memikirkan apa yang kamu lakukan. Kamu mulai memancing permasalahan lagi, teriak-teriak, marah-marah lagi, diam. Kamu nggak pernah ngasih solusi untuk dirimu dan untuk dia. Jadi ketika kamu agresif gitu, dia pasif. Itu yang bikin kamu kesel. Sagitarius, apa kabar Bapak dan Ibu semua, kakak dan abang, serta adik-adik? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dimanapun kalian berada saat ini ya. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian, and I love you so much guys. Welcome back to the Delightful Channel bersama Kure, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk para Sagitarian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini. Kalian baik sekali guys, oke? Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Thank you very much. Sedangkan untuk Sagitarian newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray, dan aku seorang tarot reader guys. Channel ini namanya Be Delightful, channel untuk melihat readingan tarot ya. Kalian lagi marah Sagittarius? Kayak lagi mau menyerang seseorang, oke. Jangan marah-marah dong. Gendut jangan marah-marah. Mungkin bukan gendut Sagittarius, kok gendut sih. Oke, sampai di mana tadi? Sampai newcomer. Oke, barangkali kalian bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini ya, mendapatkan apa yang sedang kalian cari. Oke, di channel ini. Oke. Sagittarian couple atau in relationship, this is love reading for you guys untuk 2 minggu pertama Juni 2022 ya. Energi update untuk situasi romance atau relationship kalian. Mohon diingat ini adalah energi kolektif atau general reading, artinya tidak semua Sagitarian yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Selain itu, energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian segi, kadang-kadang aku bisa bicara dengan mereka yang lagi kepo sama kehidupan kalian ya, yang tertarik pada kehidupan kalian, yang suka intip-intip, atau the cross watcher ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 10 kartu untuk kalian seperti biasa. 6 kartu yang posisinya di cross atau silang itu akan aku buka di sini. Di video ini kita akan bahas di sini. Kita akan lihat di mana posisi kalian, apa yang menjadi challenge, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, target dan fokus, serta kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya. Dan itu pasti akan membentuk circle guys, circle of the devil, lingkaran setan ya, yang sering menjebak manusia berputar-putar di siklus yang sama. Sedangkan kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, energi kalian, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe tentang bagaimana caranya keluar dari lingkaran tersebut, kita bisa cut itu guys ya, bisa. Ketika itu berhasil di cut, namanya new beginning, end of a cycle. Kartunya itu the world. Yang lama berakhir, yang baru segera dimulai. Moving on. Oke. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya guys secara eksklusif ya. Kita akan segera mulai segi dari deck Oracle Secret Creator ini. 3 kartu tentang apa yang perlu kalian ketahui atau nasihat untuk kalian di 2 minggu pertama Juni 2022 ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. For the first bi-weekly of June 2022. Iya, kalian lagi marah guys. Nyesek gitu. Marahnya terungkapkan kok ya. Knight of Swords itu marahnya terungkapkan. Itu ngamuk. Bukan marah yang dipendam, marah ngamuk dan kemudian ngos-ngosan. Lelah, saking marahnya itu lelah gitu. Itu yang aku rasakan untuk beberapa Sagittarius atau Sagitarian kolektif ya. Makanya tadi aku bilang gendut jangan marah. Gendut lagi. Sagittarius jangan marah-marah. Gendut itu mah aku guys, buncit. Oke, kartu kedua, thank you. Ketiga, langsung kita singkirkan.
Yang pertama ada overthinking can spoil the magic. OT katanya ya. Ah, zaman milenial itu anak-anak milenial bilangnya OT lu anak-anak Jaksel gitu. Ah, itu mah karena lu OT aja gitu, overthinking. Sagittarius lagi overthinking kemudian marah-marah guys. Kemudian what's your honest truth? Leo juga dapat ini tentang kebenaran yang kamu simpan di dalam hati. Dan kemudian override your intuition, dengarkan intuisimu. Aries, Leo, dan Sagittarius kayaknya agak sulit untuk mendengarkan intuisi ya. Kalian itu suka makan intuisi dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kalian itu suka memakan intuisi dari water sign ya. Tapi ya itu challenge ya guys di dalam hidup. Bukan berarti ketika kita sulit untuk melakukan sesuatu maka tidak bisa dilakukan guys. No, but that's the challenge ya. Itu nasihat atau hal penting yang perlu kalian ketahui di 2 minggu pertama Juni ini untuk mendengarkan intuisi ini. Ini nggak akan bisa clear guys kalau kalian menyembunyikan sesuatu. Karena intuisi itu adanya di hati dan kalau hati itu menyimpan sesuatu atau berbeda dengan apa yang tampak di permukaan, kalian tidak akan bisa mendengarkan intuisi dengan baik ya. Intuisi itu harus lempeng. Jadi kalau misalnya ada niat jahat nih, bukan aku bilang kalian jahat Segi, ada niat jahat dan kemudian kalian mau mengandalkan intuisi mengeksekusi niat jahat tersebut itu kan sulit sekali guys. Makanya niat-niat jahat itu atau plotting katanya itu pakai pikiran kan, pakai otak. Orang-orang yang strategik itu. Habis ini begini, kita congkel pintu rumahnya. Oke, plan B-nya itu kalau pintu depan nggak terbuka, kita coba dari jendela kiri. Itu nggak pakai hati guys, pakai pikiran. Ini masalah kamu, that's your problem ya. Tentang what's your honest truth dan kemudian your intuition ini. Dan membuat overthinking aku rasa. Dan itulah sumber kemarahanmu saat ini. Mari kita lihat dulu ada apa ini Segi. Ada apa ini gendut? Gendut lagi Segi. Oke ya, halo Sagittarius. Kita akan segera buka readingan untuk kalian guys, kartu tarot. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. For the first weekly of June 2022, thank you very much. Oke. Silakan Sagittarius. Waktu dan tempat dipersilakan. Apa ini? The Magician. Oh, kalian mau bertindak gegabah aku rasa. Somehow kalian powerful Sagittarius. Bisa jadi kalian itu kepala rumah tangga atau bos ya, pimpinan di suatu perusahaan atau kalau kalian pacaran berarti saat ini pacar kalian itu tergantung ke kalian dalam hal duit-duitan. Ya, aku merasakan ada yang powerful di sini dan kemudian sebentar lagi akan sakit hati karena melakukan sesuatu yang gegabah dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mari kita teruskan. Sagittarius couple, ini dia mau keluar guys. The Fool. Kamu mau membuat sakit hati seseorang dan kemudian meninggalkan dan melanjutkan hidupmu. The Fool ini bersama orang yang baru ya guys, 0. Iya, moving on, Six of Swords. Guys, dan yang kalian tinggalkan itu will be fine. What? Oke. Kalau kalian merencanakan untuk meninggalkan seseorang karena marah ya, dan kemudian berencana untuk membuat hatinya sakit. Ini semua rencana kalian beda dengan apa yang ada di dalam hati kalian guys. Your honest truth, oke. Kalian pergi, kalian mulai hidup kalian yang baru dan yang kalian tinggalkan itu baik-baik saja aku lihat. Oke. Anything else, Segi? Transformation. Mungkin kalian dealing dengan Scorpio ya. Oke. Ya. Atau Leo, The Strange datang dan dia akan baik-baik saja. Menarik ini guys, menarik sekali. Kita lihat dulu ya. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap dipakai oleh Sagittarius yang sudah datang membawa energi kolektif untuk kita guys yang saat ini sedang couple ya atau in relationship. Halo Segi, thank you very much Sagittarius.
apa ini? Ada apa ini? Aku jadi penasaran. The Five of Pentacles. Ini pikiran-pikiran negatif ya guys, atau masalah keuangan juga ya, yang akan semakin memburuk di 6 bulan ke depan untuk kalian. Oh. The Queen of Pentacles, kemudian The Justice. Yang kalian tinggalkan itu baik-baik saja, even ingin memfinalkan dengan kalian Segi. Wow. Tunggu ya guys, sebentar. Kalian berencana untuk menyakiti hati dia ya, atau kayak marah terus mau balas dendam gitu, memplotting sesuatu yang tidak baik untuk dia. Kemungkinan besar dia Scorpio. Ketika kalian pergi, the Fool untuk kalian memulai yang baru di dalam hidup kalian, dia baik-baik saja. Kalian pikir dia akan terpuruk, tapi tidak terpuruk. Dan kemudian malah ingin resmi menceraikan kamu, The Justice. Halo Segi. The Seven of Pentacles. Ini tentang kesabaran guys ya. Aku memang lihat kalian orangnya agak pemarah saat ini. This is you, Temperance, oke, datangnya miring. Kalian bukanlah diri kalian saat ini, Sagittarius. Pemarah, dikit-dikit ngamuk guys. Temperamen, suka bertindak gegabah, sembrono, tidak memikirkan apa yang kamu lakukan. Makanya challenge kamu itu sabar. Seven of Pentacles ya. Fokus Ace of Pentacles, uang. Kemudian target Six of Wands, victory. Reason past the world, sesuatu berakhir dalam hidupmu Sagittarius ya, atau antara kamu dengan pasanganmu. Kemudian near future ada the Four of Cups, missing opportunity. Kesempatan hilang di dalam hidupmu karena kamu terlalu gegabah mengambil keputusan. Oke. The Three of Cups dan kemudian The Magician lagi datang ya guys. Ini yang tadi kamu mau taking action dan kamu powerful ya. Bukan hanya merasa powerful guys, but you are really powerful ya. Kalian benar-benar punya kekuatan saat ini untuk melakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Tidak ada yang membatasi. Oke. Which one? Coba tenang sedikit Sagittarius supaya kalian bisa menikmati hidup ini. Itu yang terlihat dari Temperance ini miring ya. Kalian itu kartunya balance dalam hal dunia atau menikmati dunia, Sagittarius. Paling pinter menikmati dunia ya. Ketika ini datangnya Tegak, artinya kalian bisa menyeimbangkan work-life balance. Mungkin yang suka kerja lembur, tapi tahu caranya untuk kapan harus liburan, ya, kapan harus cuti, kapan harus bersama keluarga, kapan harus bersama pacar, kapan harus menikmati kesendirian, me time istilahnya. Itulah keahlian para Sagittarius, makanya munculnya itu kartu The Temperance sebagai kartu kalian, oke? Tapi ini datangnya miring. Kacau balau hidup kalian saat ini ya, tapi kalian yang bikin aku rasa guys. The World, Ace of Pentacles. Kita akan klarifikasi dulu ya, The Magician ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. For the first weekly of June 2022, thank you very much. The Two of Wands, distance. Kemudian Three of Pentacles, sendirian. Di tengah-tengah jarak ada kesendirian, ya pastilah ya. Dan kemudian Ace of Swords. Bottom of the decknya ada the Two of Swords, kebimbangan, kebingungan, keraguan-raguan. Kamu yang ingin memisahkan diri, karena ini The Magician ya guys. Kamu yang ingin pergi meninggalkan pasanganmu, Sagittarius, karena menurutmu jarak sudah terlalu jauh atau semakin terlihat di antara kalian ya. Atau kamu ingin membuat jarak itu semakin terlihat. Ya, tapi aku merasakan ada yang pengen menjauh guys, ada yang pengen pergi, dan itu kamu Sagittarius. Menurutmu itulah cara untuk berdamai.
Ace of Sword dalam permasalahan apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Dan aku lihat memang di antara kalian berdua saat ini sudah berakhir the end of a cycle ya. Nanti kita lihat apa ini kartu klarifikasinya. Tapi tema dari readingan ini, kamu ingin meninggalkan seseorang. Let me clarify the center of the reading, please. The Seven of Pentacles crossed by the Three of Pentacles. The Temperance. Page of Cups. Okay. Yes, thank you very much. The Page of Swords, Six of Swords, kemudian the Page of Cups. Jadi segala macam alasan kamu kasih ke dia ya, ke pasanganmu saat ini. Scorpio aku lihat guys orangnya yang paling kuat. Tentang seperti apa hubungan kalian dari belakangan ini ya, atas penilaianmu sendiri, oke. Dan kemudian kamu mengatakan inilah hal yang terbaik untuk kita ya. Seperti biasa guys, tipikal ya, ketika kamu tidak mampu melakukan apapun lagi, kamu pun akan mengambil keputusan pribadi dan menjadikan itu sebagai keputusan bersama ya. Itu tipe-tipenya fire sign guys, Aries, Leo, dan Sagittarius. Mereka itu senang sekali bilang ini adalah yang terbaik untuk kita berdua gitu, tanpa pernah menanyakan ke pasangannya, menurut kamu apa yang terbaik untuk kita berdua. Nggak pernah guys ya. Typical Aries, Leo, Sagittarius, dan satu lagi Taurus, Virgo, Capricorn. Selalu membuat keputusan sendiri berdasarkan pemahamannya. Itu yang kamu katakan ke dia saat ini. Kemarahan aku lihat Segi, kemarahan ya, kemarahanmu yang tidak terbendung. Kita teruskan dulu ya guys, Ace of Pentacles. Kamu sudah mulai mencari-cari informasi, bisa jadi untuk menyalahkan atau mencari-cari alasan tentang pasanganmu ya, untuk bisa meninggalkan dia. Scorpio ini tadi yang aku lihat paling kuat. Kemudian ada the Three of Swords, Five of Pentacles, dan the Ten of Swords. Sakit hati guys, Three of Swords muncul, hadirnya pihak ketiga, tapi aku tidak melihat dalam bentuk manusia guys. Jadi bisa jadi situasi ya, pihak ketiga itu bukan harus selalu wanita idaman lain, pria idaman lain, no. Bisa jadi situasi. Tapi ini kamu menganggap dirimu di nomor 2 kan, Sagittarius, oleh pasanganmu yang kemungkinan besar adalah Scorpio ini. Dan itulah alasan yang kamu buat untuk terpisah dari dia saat ini, ketika kamu melihat readingan ini ya. Halo Cross Watcher, berarti dia play victim. Oke. Dia tidak punya alasan sebenarnya untuk yang kuat gitu ya. Tapi powerful guys, powerful ya. Mungkin punya duit ya, untuk meninggalkan kamu. Jadi salah satu-satunya cara ya play victim. Mencari kesalahanmu dan kemudian menjadikan itu alasan. Cross Watcher ya, yang aku lihat di sini. Beberapa di antara kalian Sagittarius itu yang aku rasakan. Tapi ada juga yang memang mengalami Three of Swords ya, dijadikan pihak ketiga gitu, kurang lebih diabaikan begitu, tidak diutamakan, nggak dianggap penting. In your focus guys ya, di fokus. Six of Wands ini adalah victory ya. Jadi menurut kamu dengan meninggalkan dia, itulah tanda kemenangan. Egomu menang, kamu tidak kalah, kamu tidak dilecehkan, kamu tidak dihina. Karena kamu merasa atau saat ini memang posisimu adalah the magician. Kamu mampu melakukan itu. Let me clarify the Six of Wands, thank you. Ace of Pentacles, Nine of Wands, dan kemudian Ten of Wands. Bottomnya the Eight of Cups ya, moving on, pergi. Jadi kepergianmu itu menurutmu adalah kemenangan untukmu. I don't know guys, tapi yang terlihat di sini adalah the Ten of Wands. Itu membebani pikiranmu. Fokus dan target kamu tidak melakukan apapun ya guys. Jadi di sini kamu playing victim.
ingin menyalahkan pasanganmu tapi tidak melakukan apapun, dan kemudian di subconscious mind kamu ingin meninggalkan dia tapi tidak melakukan apapun. Itu yang membuat kamu kacau balau dan marah saat ini. Biasanya kalau begini si Scorpio tadi itu tidak salah guys. Biasanya ya, aku nggak sedang membela siapapun. Karena kalau dia salah sebagai seorang The Magician, kamu tinggal pak, ini alasan aku pergi, goodbye gitu. Misalnya dia menghadirkan pihak ketiga nih si Scorpio-nya gitu. Tapi kamu tidak menemukan kesalahan apapun dari dia, kamu hanya kesel aja mau pergi gitu dari dia. Tapi tidak bisa melakukannya guys. Hanya ada di fokus dan target. Mari kita lihat recent past, ada the world. What this is all about? Thank you. Oh, hampir guys. The devil, page of wands, the devil, dan kemudian king of wands. This is you, Sagittarius. The devil, the world, page of wands, dan kemudian the fool. The devil itu bisa kecanduan guys ya, bisa hal-hal buruk lah ya di dalam relationship, ketidakpercayaan, kesulitan untuk mempercayai pasangan ya, mengendalikan, controlling, itu the devil. Itu yang terjadi di masa lalu dan itu sudah berakhir. Oke. The devil things. Oke, aku harus bilang itu memang hal yang tidak baik yang terjadi di kamu. Antara kamu yang diperlakukan dengan tidak baik atau kamu yang memperlakukan seseorang dengan tidak baik ya. Memperlakukan pasanganmu. Karena the devil ini guys, di recent past itu sudah berakhir. See you. Let me clarify the near future please. The Four of Cups. Seven of Wands lagi tadi di sini, dan kemudian Wheel of Fortune dan Ace of Cups. Bottom of the decknya the Four of Cups. Yang aku lihat di sini guys, dengan kemunculan kartu The Magician sebagai bottom of the deck, sebenarnya kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan saat ini. Tapi kamu tidak melakukannya, makanya The Temperance tadi tidak ditegakkan. Ya, kamu bertahan di dalam posisimu ini dengan bersama dengan pasanganmu saat ini ya. Yang aku lihat adalah sosoknya Scorpio, tapi kamu tidak bisa menikmati hidup bersama dengan dia. Di fokus dan di targetmu ini inline guys, sejajar ya. Kalau kamu pun play victim memang ke dia, tapi ada alasannya guys. Ya. Jadi gini, play victim pun tunjukkan actionnya. Ya, tapi kamu itu kayak memperkeruh situasi saja bersama dia. Mau cari alasan untuk memarah-marahin dia lah, cari alasan untuk membuat cekcok lah, memancing konflik berkali-kali gitu. Dan memang alasan kamu itu ada, kamu selalu bisa punya alasan, tapi nggak ada solusinya guys. Setelah kamu marah-marah, setelah kamu mungkin teriak-teriak ke dia, habis itu diam. Kemudian 3 hari kemudian kamu mulai memancing permasalahan lagi, teriak-teriak, marah-marah lagi, diam. Kamu nggak pernah ngasih solusi untuk dirimu dan untuk dia, orang yang lagi dealing sama kamu ini. Sementara kamu mampu. Nah, itu dia yang aku lihat di sini. Dan guys, di antara kalian sudah berakhir. It was over. Ya, di recent past ada kartu The World dan The Devil. Hal-hal buruk itu sudah berakhir once kamu bisa tinggalkan situasimu ini. Kamu bisa wujudkan apa yang kamu bicarakan. Kamu bisa realisasikan apa yang ada di subconscious mind atau targetmu ini. Selama kamu masih berkutat-kutat di sini guys, dan terlihat powerful, aku lihat, aku rasa ya, dan aku rasa itu powerful ya. Kamu itu sosok yang powerful.
itu tidak akan menyelesaikan masalah di antara kalian berdua. Ya. Dengan kehadiran The World di sini memang sudah saatnya berpisah, aku lihat di sini. Karena Scorpio ini terlihat pasif, guys. Jadi kayak pasif apa itu istilahnya? Aktif pasif ya, apa itu ya, lupa. Jadi ketika kamu agresif gitu, dia pasif. Itu yang bikin kamu kesel. Ini kok nggak ada responnya sih gitu. Sementara kamu ingin dia itu kacau balau gitu, tapi dia nggak kacau balau. Malah kamu yang kacau balau, Segi. Jadi saran aku untuk kamu sih sebaiknya kamu keluar dari circle ini, keluar. Tinggalkan ya. Daripada kamu capek marah-marah seharian atau setiap hari melihat wajah dia tuh kamu pengen ngamuk aja. Dan konflik kalian itu nggak berkesudahan, nggak udeh-udehnya. Sudah saatnya kamu yang pergi, aku lihat di sini. Ya, let's begin the new life. Oke, the Fool tadi muncul di situ. Ace of Cups, Wheel of Fortune, dan the Seven of Wands. Aku rasa kesempatan pun terbuka untuk kamu, Segi. Terbuka guys ya untuk kalian memulai yang baru di dalam hidup kalian. Kalau kalian masih tetap bertahan di sini, Four of Cups, missing opportunity. Nggak ada gunanya marah-marah ngamuk-ngamuk gitu, tapi solusi nggak ada sama sekali. Itu hanya buang-buang energi ya, bikin suasana nggak tenang, nggak nyaman, dan kalian berdua tidak menikmati itu. Do something, Sagittarius, oke? Oke, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, dan tertarik untuk melihat nasihat dari universe tentang bagaimana caranya keluar dari situasi ini, Sagittarius, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian di 2 minggu pertama Juni 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Dadah.